Bismillahirrahmanirrahim. Yang Mulia Ketua dan anggota Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum saya menyampaikan keterangan Presiden ini, perlu kami sampaikan bahwa dalam menyampaikan keterangan Presiden ini, akan saya sampaikan secara singkat, ringkasan, dan disertai sedikit paparan, tanpa mengurangi esensi keterangan Presiden yang telah pemerintah sampaikan. Dalam keterangan Presiden, baik yang kami sampaikan secara lisan dan tertulis, merupakan satu kesatuan keterangan Presiden. Ringkasan keterangan Presiden atas permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang kami hormati Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang kami hormati Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, serta para pejabat penerima kuasa substitusi yang kami hormati para pemohon. Sehubungan dengan adanya dua permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang selanjutnya disebut UU IKN terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terintegrasi dalam perkara nomor 25/PUU angka Romawi 20/2022 dan nomor 34/PUU angka Romawi 20/2022, perkenankanlah kami selaku kuasa Presiden menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian formil Undang-Undang IKN. Pada kesempatan ini yang akan kami sampaikan secara lisan adalah pokok-pokok atau ringkasan keterangan Presiden yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan keterangan Presiden yang lengkap dan menyeluruh yang kami sampaikan sebelumnya dalam bentuk tertulis. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, tentang legal standing para pemohon, bahwa pemerintah memahami penilaian atas legal standing merupakan kewenangan mahkamah. Namun demikian, dapat pemerintah sampaikan bahwa para pemohon tidak ada hubungan keterpautan dengan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, yang secara faktual undang-undang yang diuji tidak akan menimbulkan akibat hukum secara langsung yang dapat merugikan hak konstitusional atau kerugian lain bagi para pemohon. Sehingga para pemohon tidak memiliki hak untuk menguji undang-undang aku secara formil dan akan sangat beralasan secara hukum jika Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi menolak legal standing para pemohon secara keseluruhan. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum memberikan keterangan atas Undang-Undang IKN, perlu pemerintah sampaikan terlebih dahulu mengenai politik hukum, landasan konstitusional, dan alasan-alasan dibentuknya Undang-Undang IKN sebagai berikut. Politik hukum pemindahan Ibu Kota Negara. Berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya bahwa tindakan pemerintah berdasarkan kekuasaan seorang presiden secara konstitusional adalah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pemindahan ibu kota negara dalam Undang-Undang Aku
merupakan salah satu bagian dari politik hukum kesejahteraan yang memiliki suatu tujuan, visi dan misi pembangunan dan pengelolaan ibu kota negara sebagai kota dunia untuk semua, yang tujuan utamanya mewujudkan kota ideal yang dapat menjadi acuan atau role model bagi pembangunan. Visi besar tersebut bertujuan untuk mewujudkan ibu kota Nusantara sebagai A. Kota berkelanjutan di dunia yang menciptakan kenyamanan, keselarasan dengan alam, ketangguhan melalui efisiensi penggunaan sumber daya, dan rendah karbon. B. Penggerak ekonomi Indonesia di masa depan yang memberi peluang ekonomi untuk semua melalui pengembangan potensi, inovasi, dan teknologi, serta C. Simbol identitas nasional merepresentasikan keharmonisan dalam keragaman sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Konstitusionalitas kewenangan pembentukan undang-undang ibu kota negara. Bahwa pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, dan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan ketentuan pembentukan Undang-Undang IKN tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, karena dalam pembentukan Undang-Undang IKN telah dilakukan pembahasan secara intensif antara Badan Legislasi DPR dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan Menteri Hukum dan HAM, serta didahului dengan naskah akademik. Dengan demikian, penyusunan Undang-Undang IKN telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan prosedur pembentukan undang-undang. Alasan pokok perpindahan ibu kota negara. Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan berdasarkan pada beberapa pertimbangan keunggulan wilayah. Pertama, dari sisi lokasi letaknya sangat strategis karena berada di tengah-tengah wilayah Indonesia yang dilewati alur laut Kepulauan Indonesia, ALKI. 2, di Selat Makassar yang juga berperan sebagai jalur laut utama nasional dan regional. Kedua, lokasi IKN memiliki infrastruktur yang relatif lengkap, yaitu bandara, pelabuhan, dan jalan tol yang baik. Ketiga, lokasi IKN berdekatan dengan dua kota pendukung yang sudah berkembang, yaitu kota Balikpapan dan kota Samarinda. Keempat, ketersediaan lahan yang dikuasai pemerintah sangat memadai untuk pengembangan IKN. Kelima, minim risiko bencana alam. Kajian dan penelitian pemindahan ibu kota negara telah dilakukan sejak lama. Pada tahun 2017 hingga tahun 2019, pemerintah telah melakukan kajian pemindahan ibu kota negara, ditindaklanjuti dengan melaksanakan dialog nasional secara tematik untuk memperoleh masukan dari berbagai stakeholder, para pakar, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan juga lembaga-lembaga kajian terkait. Penyusunan rencana induk ibu kota negara dilakukan dengan melakukan kajian lingkungan hidup strategis. Pembangunan ibu kota negara direncanakan dapat memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan menimbulkan multiplier effect untuk akselerasi pembangunan di kawasan timur Indonesia sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 hingga tahun 2025. Pembahasan terkait ibu kota negara selain tertuang pada Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 juga tercantum pada Perpres nomor 122 tahun 2020 tentang permutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2021 dan Perpres nomor 155 tahun 2021 tentang pemutakhiran RKP tahun 2022
yang memasukkan IKN sebagai salah satu major proyek strategis nasional. Berbagai masukan dan aspirasi dari publik pun telah diterima, baik yang disampaikan langsung ke pemerintah pusat maupun yang disampaikan melalui pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten di lokasi IKN. Selain itu dilakukan pula lokakarya yang mengundang para pakar hukum tata negara untuk memberikan masukan dari sudut pandang konstitusi dan proses pembentukan undang-undang. Pemindahan ibu kota negara dilaksanakan dengan undang-undang. Angka 1. Pemindahan IKN mencakup strategi yang sangat kompleks dan memiliki dampak yang luas serta menentukan kondisi suatu bangsa, sehingga tujuan utama pemindahan ibu kota negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Angka 2. Pemindahan IKN harus dilaksanakan dengan koridor proses perencanaan sampai dengan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga seluruh rangkaian pemindahan IKN harus mendapatkan legitimasi yang dituangkan dalam undang-undang sebagai landasan pelaksanaan. Angka 3. Berdasarkan berbagai kajian pemindahan IKN dan rencana induk ibu kota negara, disusun naskah akademik dan rancangan undang-undang IKN dengan melibatkan para pakar hukum tata negara melalui diskusi serius. Selanjutnya, dilakukan proses penyelarasan antara naskah akademik dan rancangan undang-undang IKN yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, CQ BPHN, bersama dengan Bappenas. Kemudian dilakukan pembahasan antar kementerian dan pengharmonisasian rancangan undang-undang IKN. Selanjutnya, rancangan undang-undang IKN diajukan oleh Presiden kepada DPR, dibahas bersama dengan DPR, dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR menjadi undang-undang IKN. Angka 4. Undang-undang IKN telah diproses sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi aspek huruf A, filosofis, sosiologis, dan historis pembentukan IKN, huruf B, perencanaan perpindahan IKN, huruf C, partisipasi masyarakat dalam pembentukan perpindahan IKN, huruf D, penyelarasan dan pengharmonisasian dalam pembentukan undang-undang IKN, huruf E, pembahasan rancangan undang-undang di DPR, huruf F, pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Angka 5. Secara filosofis pembentukan undang-undang IKN berlandaskan pada pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa pemerintahan negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pemindahan IKN bertujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai degradasi, ketidaknyamanan, dan katastrofi seperti banjir atau bencana alam atau non-alam lainnya, dan diharapkan dapat meringankan beban Jakarta yang sudah tidak mumpuni dari segi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai ibu kota negara. Angka 6. Secara sosiologis, perpindahan IKN disebabkan adanya beberapa permasalahan. IKN yang saat ini berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban perannya secara optimal. Hal tersebut disebabkan karena pesatnya pertambahan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun. Selain itu juga terdapat masalah ketidakmerataan persebaran pertumbuhan ekonomi di luar Jawa dan Pulau Jawa dengan wilayah lain. Ketidakmerataan tersebut perlu diatasi agar tidak menimbulkan konflik. Angka 7. Secara historis, pemindahan IKN merupakan suatu kebutuhan hukum pemerintahan untuk mencapai tujuan Indonesia Emas sesuai visi 2045, di mana sesuai perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia perlu memiliki sistem perkotaan yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Salah satu cita-cita
dalam visi Indonesia 2045 adalah pemerataan pembangunan antara kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan landasan pokok perpindahan IKN, proses pembentukan Undang-Undang IKN secara konstitusional dan berdasarkan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat pemerintah sampaikan sebagai berikut. Angka 1, perencanaan. Perencanaan pembentukan Undang-Undang IKN tertuang pada RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Pemerintah telah mencantumkan Rancangan Undang-Undang IKN, Rancangan Undang-Undang Perkotaan, dan Rancangan Perpres Otorita IKN sebagai regulasi prioritas pada tahun 2020, serta menjadi bagian dalam salah satu major project dalam prioritas nasional rencana pemindahan dan pembangunan ibu kota negara. Angka 2, penyusunan. Penyusunan Rancangan Undang-Undang IKN dilaksanakan melalui rapat pembahasan antar kementerian yang melibatkan berbagai unsur instansi pemerintah. Angka 3, harmonisasi. Pengharmonisasian rancangan Undang-Undang IKN dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan melibatkan berbagai unsur terkait. Angka 4, penyampaian draft ke Presiden. Angka 5, penyampaian draft atau rancangan undang-undang dari Presiden ke DPR. Proses pengajuan rancangan undang-undang IKN ke DPR untuk dibahas dalam sidang DPR guna mendapatkan persetujuan dengan prioritas utama. Angka 6, pembahasan di DPR. Proses pembahasan rancangan undang-undang menjadi undang-undang dilakukan melalui 2 tahapan sebagaimana diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu pembicaraan tingkat 1 dan pembicaraan tingkat 2. Angka 7, pengesahan. Proses pengesahan dan pengundangan Undang-Undang IKN dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 81, pasal 82, pasal 84, pasal 85 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang disahkan pada tanggal 15 Februari 2022 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 41 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6766. Angka 8, penyebar luasan. Sesuai dengan ketentuan pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, penyusunan Undang-Undang IKN telah sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni A. Asas-asas kejelasan tujuan. Pemohon menyatakan Undang-Undang IKN bertentangan dengan asas kejelasan tujuan karena tidak disusun dan dibentuk dengan perencanaan yang berkesinambungan. Terhadap dalil dimaksud, dapat pemerintah sampaikan bahwa angka 1, dalil pemohon tersebut mendasarkan pada pemahaman bahwa perencanaan pembentukan Undang-Undang IKN harus telah tercantum secara eksplisit dalam seluruh dokumen perencanaan jangka panjang dan harus dilaksanakan tepat sesuai perencanaan. Pandangan ini melihat perencanaan pembentukan Undang-Undang IKN harus tercantum secara eksplisit sehingga dalil ini melebihi dari batu uji formil, yaitu ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Angka 2, perencanaan pembentukan IKN sebagai bagian dari program sistem perencanaan pembangunan nasional telah tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Rincian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ini tentu merupakan living document yang dapat disesuaikan dengan perkembangan keadaan sehingga tidak adanya pembentukan IKN dalam
rencana pembangunan jangka menengah nasional periode 5 tahun sebelumnya tidak dapat serta-merta disimpulkan pembentukan IKN tidak terencana secara berkesinambungan. Angka 3, bahwa terdapat perbedaan faktual pelaksanaan dari perencanaan pentahapan dalam Perpres 18 tahun 2020 yang disampaikan pemohon juga bukan merupakan isu konstitusional untuk membatalkan Undang-Undang IKN. Pentahapan yang disusun dalam Perpres 18 tahun 2020 sebagaimana tabel yang diikuti pemohon menunjukkan indikasi target. Realisasi yang bergeser dari indikasi bukan sesuatu yang perlu dipertentangkan, apalagi menjadi isu konstitusionalitas. Angka 4. Dapat pemerintah jelaskan bahwa Undang-Undang IKN dibentuk dengan tujuan yang jelas, sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang IKN sebagai pembangunan dan pengelolaan ibu kota Nusantara memiliki visi ibu kota negara sebagai kota dunia untuk semua yang bertujuan utama mewujudkan kota ideal yang dapat menjadi acuan bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia. Visi besar tersebut bertujuan untuk mewujudkan ibu kota Nusantara. Pemindahan ibu kota negara keluar Jawa diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar Jawa, terutama kawasan timur Indonesia. Dengan demikian, pengujian formil dari aspek perencanaan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah dipenuhi dalam pembentukan Undang-Undang IKN. Dan dari sisi program strategis juga telah direncanakan dan disusun secara berkesinambungan guna memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dalam melakukan pemindahan ibu kota negara. Huruf B, penjelasan atas asas kesesuaian jenis hierarki dan muatan. Pembentukan Undang-Undang IKN telah memperhatikan materi muatan dari peraturan perundang-undangan. Hal-hal pokok telah diatur dalam Undang-Undang IKN, sementara materi muatan yang perlu diatur lebih lanjut didelegasikan ke dalam peraturan pelaksanaan. Hal ini sudah sejalan dengan konsep dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengenal adanya hierarki peraturan perundang-undangan. Huruf C, penjelasan dalil asas dapat dilaksanakan. Angka 1. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Angka 2, secara filosofis, Undang-Undang IKN tidak bertentangan dengan dasar negara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang IKN sebagaimana tersebut mengatur norma terkait dengan tata kelola pemerintahan ibu kota negara yang ideal, baik dari sisi pemerintahan maupun penataan ruang dan lingkungan hidup. Angka 3, secara sosiologis, pertimbangan pembentukan Undang-Undang IKN adalah sebagai dasar hukum untuk mengatasi sejumlah persoalan yang terjadi pada Provinsi DKI Jakarta saat ini. Angka 4, secara yuridis pembentukan Undang-Undang IKN adalah untuk mengisi kekosongan hukum karena hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ibu kota negara. Huruf D, penjelasan dalil asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Angka 1, perihal isu Undang-Undang IKN bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dikarenakan Undang-Undang IKN tidak dibuat karena benar-benar dibutuhkan. Dapat pemerintah sampaikan bahwa sebagai ukuran tercapainya Indonesia yang maju, mandiri, adil, dan makmur, pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok. Tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antar wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Angka 2, Undang-Undang IKN juga dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah Indonesia yang akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan,
mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial sehingga akan tercapainya Indonesia yang maju, mandiri, dan adil sejahtera. Angka 3. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis harus didorong untuk dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pembangunan ekonomi yang sinergis dengan menekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi. Upaya itu dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan, dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah. Huruf E, penjelasan dalil asas keterbukaan. Angka 1. Asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan dilakukan secara transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Keterbukaan dalam pembentukan Undang-Undang IKN telah dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 5 huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dengan demikian, para pemohon dapat memperoleh informasi jadwal pembahasan dan data terkait pembentukan Undang-Undang IKN dengan mengakses website DPR, TV Parlemen, dan channel YouTube DPR. Angka 2, dalam penyusunan Undang-Undang IKN sudah melibatkan peran serta masyarakat, yakni telah dilaksanakannya public hearing sejak Desember 2021 sampai dengan Januari 2022 bertempat di beberapa universitas antara lain Universitas Sumatera Utara, Universitas Hasanuddin, Universitas Indonesia, Universitas Mula Warman, dan dengan melibatkan akademisi universitas masing-masing. Atas dalil-dalil dari pemohon yang menyatakan bahwa Undang-Undang IKN bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, pemerintah dapat memberikan penjelasan bahwa dalil-dalil pemohon tersebut telah diakomodir dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 huruf A sampai dengan huruf K. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terhadap dalil pemohon yang menyampaikan bahwa Undang-Undang IKN inkonstitusional karena fast track legislation, dapat pemerintah sampaikan tanggapan sebagai berikut. Huruf A, rencana pemindahan IKN sebenarnya bukan sesuatu yang baru dan telah diwacanakan oleh beberapa Presiden Republik Indonesia sebelumnya, dan baru pada pemerintahan Presiden Joko Widodo rencana pemindahan ibu kota negara diwujudkan. Huruf B, sesuai tugas dan fungsinya pada tahun 2017 hingga 2019, pemerintah telah melakukan kajian pemindahan ibu kota negara yang telah ditindaklanjuti dengan melaksanakan dialog nasional secara tematik untuk memperoleh masukan dari berbagai stakeholder, pakar-pakar, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, diikuti dengan beberapa kajian yang dikontribusikan oleh kementerian, lembaga, dan menjadi masukan bagi penyusunan rencana induk. Huruf C, berdasarkan kajian terkait pemindahan IKN dan rencana induk ibu kota negara, disusun naskah akademik dan RUU IKN dengan mendapatkan masukan dari diskusi series dengan melibatkan pakar-pakar hukum tata negara. Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dilakukan pembahasan panitia antar kementerian dan pengharmonisasian rancangan Undang-Undang IKN serta penyelarasan naskah akademik Undang-Undang IKN. Huruf D, berbagai masukan dan aspirasi dari publik pun telah diterima, baik yang disampaikan langsung ke pemerintah pusat maupun yang disampaikan melalui pemerintah daerah provinsi dan kabupaten di lokasi IKN. Selain itu, dilakukan pula lokakarya dengan mengundang para pakar hukum tata negara. Huruf E, dalam pidato kenegaraan tahun 2019, Presiden Joko Widodo meminta izin kepada DPR RI untuk memindahkan ibu kota negara dan menyampaikan rancangan Undang-Undang IKN secara resmi kepada DPR pada tanggal 15
29 September tahun 2021. Pemerintah dan DPR kemudian membahas substansi Undang-Undang IKN hingga disahkan oleh rapat paripurna DPR RI pada tanggal 18 Januari tahun 2022. Terkait Undang-Undang IKN ini, dalam proses penyusunan maupun perumusan substansi yang diatur di dalamnya, pemerintah telah melalui prosedur sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan serta substansi seluruh ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang IKN mengacu dan berada di dalam koridor konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang IKN telah melalui prosedur formal sesuai Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, sehingga dalil pemohon yang menyatakan Undang-Undang IKN dibuat secara inkonstitusional fast track legislation merupakan dalil yang tidak beralasan hukum. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terhadap dalil para pemohon yang menyampaikan bahwa Undang-Undang IKN cacat formil karena tidak dipenuhi hak untuk dipertimbangkan, right to be considered, dan hak mendapatkan jawaban, right to be explained, dapat pemerintah sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dalam rangka memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan Undang-Undang IKN, telah dilaksanakan berbagai kegiatan konsultasi publik dengan berbagai elemen baik kalangan umum maupun kalangan akademisi, antara lain: A. Rangkaian Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara 16 Mei 2019, 26 Juli 2019, 1 Agustus 2019, 21 Agustus 2019, 16 September 2019, 2 Oktober 2019, 25 Februari tahun 2020. Huruf B. Lokakarya penerapan Omnibus Law dalam pelaksanaan kebijakan pemindahan ibu kota negara pada tanggal 29 November tahun 2019. Huruf C. Konsultasi publik draft naskah akademik dan rancangan Undang-Undang IKN pada tanggal 7 Februari 2022. Huruf D. Konsultasi publik draft kedua bersama Kementerian, Lembaga, dan Pemda di Kalimantan Timur pada tanggal 7 Februari tahun 2020. Huruf E. Konsultasi publik dengan Universitas Negeri Manado pada tanggal 17 Desember 2021 di Manado, Sulawesi Utara. Konsultasi publik ini sebagai perwujudan bagi keterbukaan informasi bagi daerah Timur Indonesia. Huruf F. Konsultasi publik kerjasama dengan Universitas Indonesia pada tanggal 21 Desember 2021 di Auditorium Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pemohon menyatakan bahwa pendanaan pembentukan Undang-Undang IKN tidak terdapat dalam APBN 2020, 2021, dan 2022, sehingga bertentangan dengan konsep perencanaan yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Terhadap dalil pemohon tersebut dapat pemerintah jelaskan sebagai berikut. Angka 1. Sebagaimana telah diuraikan pada tanggapan mengenai asas kejelasan tujuan pembentukan Undang-Undang IKN, pengalokasian anggaran untuk pembentukan IKN telah dilakukan melalui kegiatan supporting antara lain melalui anggaran dengan mekanisme KPBU dan pembiayaan penyiapan lokasi IKN. Angka 2. Dalam rangka persiapan untuk melakukan pemindahan ibu kota negara dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 telah diatur kerangka regulasi bab 9, yaitu Kaidah Pelaksanaan halaman 9 Romawi .6 yang di dalamnya tercantum rencana penyusunan rancangan Undang-Undang IKN, sehingga dari sisi perencanaan penyusunan rancangan Undang-Undang IKN telah dilakukan dengan baik. Angka 3. Berdasarkan pasal 24 ayat 3 Undang-Undang IKN disebutkan bahwa persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebagai program prioritas nasional pada paling singkat 10 tahun dalam rencana kerja pemerintah sejak berlakunya undang-undang ini, atau paling singkat sampai dengan selesainya tahap 3 penahapan pembangunan ibu kota Nusantara sebagaimana ditetapkan dalam rencana induk ibu kota Nusantara.
Rencana kerja pemerintah tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahunnya. Penjelasan pasal 24 ayat 3 Undang-Undang IKN. Angka 4, pendanaan untuk persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN dapat bersumber dari APBN maupun dari sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun skema pendanaan IKN antara lain berupa huruf A, skema APBN, huruf B, skema KPBU, huruf C, skema pemanfaatan barang milik negara, skema D, skema partisipasi badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki negara, termasuk partisipasi BUMN atau swasta, dan huruf E, skema dukungan pembiayaan internasional. Pemilihan skema pendanaan tersebut akan dilakukan dengan menggunakan analisis value for money dengan mengedepankan manfaat sosial ekonomi dari biaya yang akan dikeluarkan. Angka 5. Pelaksanaan persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus ibu kota negara berpedoman pada rencana induk IKN yang merupakan dokumen perencanaan terpadu yang menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan atau otorita IKN. Angka 6. Pelaksanaan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara sesuai rencana induk IKN dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2045 dan dimasukkan sebagai program prioritas nasional dalam rencana kerja pemerintah serta rencana pembangunan jangka menengah nasional. Angka 7. Rancangan Undang-Undang IKN mulai dilakukan pembahasan dengan DPR pada tanggal 7 Desember 2021 setelah ditetapkannya Undang-Undang APBN tahun anggaran 2022 sehingga belum ada pengalokasian anggaran secara spesifik untuk IKN. Namun demikian, dalam APBN tahun anggaran 2022 telah dialokasikan anggaran pada kementerian lembaga untuk pembangunan infrastruktur di wilayah di sekitar IKN sehingga dapat mendukung persiapan dan pembangunan tahap awal IKN. Sebagai contoh, bendungan Sepaku Semoy. Angka 8. Perencanaan pembentukan undang-undang tidak berarti bahwa anggaran untuk pemindahan IKN harus ada sejak tahun 2020, 2021, dan 2022. Yang menjadi acuan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 hingga 2024 sebagai dokumen perencanaan. Sehingga pembentukan Undang-Undang IKN sudah masuk dalam perencanaan yang dapat dibuktikan dengan daftar prolegnas 2020 hingga 2024. Pemohon keliru dengan mencampur adukan antara konsep perencanaan pembentukan undang-undang dengan konsep perencanaan pembangunan IKN dengan mendasarkan pada ketersediaan anggaran. Angka 9. Penyediaan anggaran untuk masing-masing kementerian lembaga melaksanakan proses pemindahan IKN dapat dilakukan setelah mendapatkan payung hukum ditetapkannya Undang-Undang IKN. Angka 10. Pemenuhan kebutuhan anggaran IKN khususnya untuk pembangunan dilakukan sejalan dengan konsolidasi fiskal pasca pandemi COVID-19 dan disesuaikan dengan kondisi terkini serta memperhatikan kapasitas APBN dalam rangka kesinambungan fiskal. Pemerintah tetap berkomitmen agar rencana penanganan COVID-19 dan pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional tetap berjalan dengan baik selaras dengan pembangunan ibu kota negara. Dengan demikian, sesuai dengan Undang-Undang IKN, pendanaan pembangunan Undang-Undang IKN telah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang sah dan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesinambungan fiskal serta kebutuhan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Sehubungan dengan dalil para pemohon yang menyatakan bahwa lampiran 2 Undang-Undang IKN tidak pernah ada atau dibahas pada saat pembahasan, dapat kami sampaikan bahwa lampiran 2 mengenai rencana induk IKN merupakan uraian dari pasal 7 ayat 3 Undang-Undang yang menyatakan bahwa rencana induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat pokok-pokok huruf A, pendahuluan, huruf B, visi, tujuan, prinsip dasar dan indikator kinerja utama, huruf C, prinsip dasar pembangunan, dan huruf D, penahapan pembangunan dan skema pendanaan yang tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Sehingga
dengan telah dicantumkannya frasa tercantum dalam lampiran 2 di dalam batang tubuh Undang-Undang IKN, maka lampiran 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang. Terhadap dalil para pemohon selebihnya, karena telah masuk dalam pokok muatan uji material, maka pemerintah tidak akan memberikan tanggapan atau jawaban. Berdasarkan penjelasan pemerintah tersebut di atas, maka pemerintah berkeyakinan bahwa dalil-dalil para pemohon sebagaimana dalam permohonan secara keseluruhan tidak beralasan hukum, sehingga dalil-dalil yang demikian tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menyatakan bahwa Undang-Undang IKN cacat formil. Dengan demikian, Undang-Undang IKN terbukti secara konstitusional pembentukannya sesuai dengan tata cara pembentukan undang-undang yang baik dan benar, sehingga tidak memiliki cacat formil. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum menutup keterangan Presiden ini, perkenankan kami menyampaikan sebagaimana nama yang digunakan Ibu Kota Negara, yaitu Nusantara. Diharapkan Ibu Kota Negara Nusantara sebagai kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajukan Indonesia, di mana kemajemukan Indonesia itu menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan menuju masa depan Indonesia maju, tangguh, dan berkelanjutan. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian formil Undang-Undang IKN terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut. Angka 1, menerima keterangan Presiden secara keseluruhan. Angka 2, menyatakan bahwa para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing. Angka 3, menolak permohonan pengujian para pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian formil para pemohon tersebut tidak dapat diterima. Need on public terkelat. Angka 4, menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan prosedur pembentukan undang-undang dan sah secara konstitusional serta tidak memiliki cacat formil. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan berkenan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.